Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan tema pendaftaran tanah poin D, E, F, dan G yang terdiri dari 4 orang, termasuk saya sendiri, Fira Dwianisa, Maya Ardila, Kartika Rahma, dan Aisyah Kartini. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama mengenai objek pendaftaran tanah. Di sini objek pendaftaran tanah meliputi pasal 9 PP nomor 24 tahun 1997, meliputi yang pertama, yaitu bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna, usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang kedua yaitu tanah hak pengelolaan. Yang ketiga yaitu tanah wakaf. Yang keempat yaitu hak milik atas satuan rumah susun. Yang kelima yaitu hak tanggungan. Dan yang terakhir yaitu tanah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Rahma, NIM 1813010101 dari lokal HKC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kegiatan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara periodik, yaitu terdapat dalam pasal 13 ayat 2 PP 24 tahun 1997. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi 1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik tanah. Langkah yang diperlukan dalam hal pengumpulan dan pengolahan data fisik adalah dilakukannya kegiatan yang meliputi 1. Pengukuran dan pemetaan, 2. Pembuatan peta dasar pendaftaran, 3. Penetapan batas bidang-bidang tanah, 4. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, 5. Pembuatan daftar tanah, 6. Pembuatan surat ukur. Yang kedua yaitu pembuktian hak dan pembukuan tanah. Pembuktian hak dan pembukuan meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Pembuktian hak baru, 2. Pembuktian hak lama, 3. Pembukuan hak. Selanjutnya, penerbitan sertifikat tanah. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis tanah yang telah didaftar dalam buku tanah, yaitu terdapat dalam pasal 31 ayat 1 PP 24 tahun 1997. Selanjutnya yaitu penyajian data fisik dan data yuridis tanah. Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari 1. Peta pendaftaran, 2. Daftar tanah, 3. Surat ukur, 4. Buku tanah, 5. Daftar nama. Selanjutnya yaitu penyimpanan daftar umum dan dokumen tanah. Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai daftar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai bagian yang tidak terpisahkan oleh daftar umum. Sekian dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Maya Ardila, NIM 1813010090 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang pendaftaran tanah. Materi yang ke-6 yaitu tentang sistem pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif, tetapi bertendensi positif. Artinya, sertifikat tanah bukan menjadi kebenaran mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat lagi atau indivisible title. Maka dapat dimaknai bahwa sepanjang belum ada pihak lain yang dapat menunjukkan pembuktian sebaliknya, maka tanah tersebut tetap dimiliki oleh si pemegang sertifikat. Dalam hal ini, pemerintah tidak menjamin kebenaran data. Akan tetapi, di saat petugas melakukan pendaftaran tanah, maka para petugas harus datang ke lokasi untuk melihat objek, meneliti, dan aktif mencari kebenaran material objek tersebut. Sistem pendaftaran tanah pastilah bergantung pada tujuan dan maksud suatu negara dalam mengatur pendaftaran atas tanahnya, tetapi juga tergantung pada asas yang dianut negara tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sistem publikasi.
Sistem publikasi positif. Yang pertama, merupakan sistem publikasi yang mengakui kebenaran data yang disajikan dalam buku dan surat tanda bukti hak meskipun ternyata bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya tidak benar. Sistem ini memberikan kepercayaan yang mutlak pada buku tanah. Selanjutnya yang kedua itu adalah sistem publikasi negatif. Dalam sistem publikasi negatif, negara tidak menjamin mengenai kebenaran data yang disajikan. Oleh karena itu, dalam sistem ini, untuk peralihan hak atas tanah berlaku atas yang dikenal sebagai memo plus juris. Yang ketiga adalah sistem publikasi di Indonesia. Di dalam pendaftaran tanah di Indonesia, sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif tidak digunakan secara murni. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, sistem publikasi yang berlaku adalah negatif, yang mengandung unsur positif. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa pendaftaran meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pernyataan yang demikian tidak akan terdapat dalam peraturan pendaftaran dengan sistem publikasi negatif yang murni. Sedangkan ketentuan pasal 32 ayat 2 menjelaskan sebagai berikut. Pendaftaran tanah yang menyelenggarakan diperintahkan oleh Undang-Undang PA tidak menggunakan sistem publikasi positif yang berkenaan data disajikan dijamin oleh negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.